يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Cahmad Waji TV yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Purnama 2 Mengaji yang alhamdulillah sampai hari ini kami SMP Purnama 2 Cilacap selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan program ini dengan istiqomah. Tentu itu semua berkat doa restu Bapak Ibu wali murid sekalian dan juga seluruh pemirsa Cahmad Waji TV. Pagi ini kami akan mencoba untuk membahas tentang infak, yang mana infak ini di sekolah kami SMP Purnama 2 Cilacap sudah membudaya, sudah menjadi karakter anak didik kami semua untuk mengeluarkan infak pada kesempatan pertama, di jam pertama setiap hari Jumat. Tentu ini merupakan sebuah wujud dari komitmen kami yang ingin selalu menjadi sekolah umum yang berbasis pesantren dengan menanamkan hal-hal kecil yang berbau fondasi jiwa-jiwa santri untuk anak-anak didik kami. Perlu diketahui bersama bahwa infak merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah menjanjikan pahala yang begitu luar biasa, yang berlipat-lipat bagi siapa saja yang mau mengikhlaskan sebagian harta bendanya untuk diinfakkan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 261,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebutir benih yang memiliki 7 cabang, yang menumbuhkan 7 cabang, yang nanti pada setiap cabang ini akan menumbuhkan 100 butir benih. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa setiap kebaikan akan dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Ketika kita bersedekah, Rp1, Rp2 akan menjadi berkali 700. Namun dalam surat Al-An'am ayat 160 disebutkan bahwa jika setiap amal yang kita lakukan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Maka dari beberapa ayat ini yang semuanya membahas tentang kelipatan-kelipatan hasil dari amal kita, banyak ulama yang sudah melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sedekah, infak ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang tentu kategori pertama sampai nomor 4 memiliki tingkatan yang berbeda. Yang pertama, sedekah yang akan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ini adalah sedekah yang kita berikan kepada orang fakir atau orang yang membutuhkan. Fakir ini artinya maknanya adalah orang yang membutuhkan, fakirun. Sedangkan yang kedua, sedekah yang pahalanya akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Ini merupakan sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, orang fakir seperti yang pertama tadi, namun statusnya adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang sering atau bahkan setiap hari berhubungan, bertatap muka dengan kita. Akan tetapi bukan termasuk keluarga kita. Jadi orang fakir, orang yang sering bertemu, orang yang masuk kategori orang terdekat, namun bukan bagian dari keluarga. Ini yang akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. 70 kali lipat. Nah, nanti yang untuk keluarga, ini yang nomor 3, adalah sedekah yang akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Ini statusnya adalah sedekah yang kita berikan kepada orang terdekat kita yang juga merupakan keluarga, yang masih qarabah, yang masih kerabat. Jadi semakin dekat status orang itu dengan kita, maka semakin bertambah pula kelipatan pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Saya ulangi,
Jadi yang pertama adalah sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, entah siapa saja. Yang kedua yang naik menjadi 70 adalah sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan yang masih dekat dengan kita. Yang ketiga adalah orang yang membutuhkan yang dekat dengan kita dan masih tercatat sebagai keluarga, memiliki kerabat dengan kita. Itu yang menjadi 700 kali lipat. Sedangkan yang nomor 4 yang terakhir, yang levelnya paling tinggi, ini akan dilipatkan menjadi 7.000 kali lipat. Dan ternyata di tingkatan ini tidak lagi orang-orang yang dekat dengan kita atau yang merupakan keluarga kita, karena kalau kita mencari yang lebih dekat lagi tentu sudah tidak ada, karena sudah masuk di kategori yang ketiga, sudah keluarga. Dan ternyata yang nomor 4 ini adalah sedekah yang kita berikan kepada siapa saja yang sedang mencari ilmu agama. Ini ternyata menjadi sedekah yang pahalanya akan dilipatkan menjadi 7.000 kali lipat, menjadi sedekah yang pahalanya levelnya paling tinggi. Ini sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu, ini nanti manfaatnya akan memberikan orang itu sebuah perantara untuk dia mendapatkan ilmu-ilmunya. Lantas di kemudian hari dia juga menyebarkan ilmu-ilmunya itu, yang tentu arahnya akan banyak kepada amal ibadah, yang salah satunya juga sedekah ini sendiri. Jadi seakan-akan sedekah kita kepada orang yang mencari ilmu itu akan terus berputar, akan terus mengalir, bahkan akan terus berkembang dan bercabang. Makanya Allah menempatkan kategori sedekah kepada orang yang mencari ilmu agama ini adalah sedekah yang paling tinggi balasannya, sampai-sampai menjadi 7.000 kali. Pemirsa Cahmat Waji TV yang berbahagia, perlu juga kita ketahui bahwa sedekah ini tidak semata-mata bisa dilakukan menggunakan harta ataupun benda, akan tetapi juga banyak hal-hal lain yang bisa kita sedekahkan, semisal nasihat, senyuman, berbagi ilmu, tenaga, ataupun yang lain, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi atau min ilmihi, wa man lahu malun falyatasaddaq min mali." Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya atau dari ilmunya. Dan siapa saja yang memiliki harta, kekayaan, maka bersedekahlah dari hartanya atau kekayaannya itu. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, orang-orang yang mau untuk bersedekah, sampai-sampai Allah melipatkan pahalanya begitu luar biasa, sangat-sangat besar nilainya. Namun sebenarnya manfaat sedekah ini tidak hanya bisa kita rasakan melalui banyaknya nilai pahala yang kita dapat, yang mungkin
realisasinya adalah di akhirat nanti. Tapi ternyata infak, sedekah ataupun kegiatan memberi ini juga bisa kita rasakan manfaatnya mulai sekarang, mulai masih di dunia. Coba kita bayangkan bahwa ketika kita memberi, tentu siapapun itu akan refleks untuk merespon dengan baik dan akan berterima kasih. Sebaliknya, jika kita enggan untuk memberi, entah itu pertolongan, entah itu materi, tentu orang juga akan tidak merespon baik dengan kita. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, as-sakha'u syajaratun asluha fil jannah wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ilal jannah wal bukhlu syajaratun asluha fin nari wa awsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ilan nar. Ini yang paling berbahaya. Ketika kita tidak mampu untuk membudayakan, memberi, mengeluarkan sedikit yang kita miliki, mengikhlaskannya, maka kita akan sangat jauh dengan jiwa dermawan. Padahal yang namanya sakha, jiwa dermawan ini disebutkan dalam hadis di atas. Sakha ini, dermawan ini merupakan sebuah pohon yang akarnya menancap kuat di surga dan memiliki banyak cabang yang menjuntai ke dunia. Siapa saja yang berpegangan, berpedoman, bergantung pada cabang ini, maka itulah yang akan mengantarkannya ke surga. Sedangkan sifat kikir, sifat pelit, kebalikan dari sakha, bakhil, ya, ini digambarkan sebagai sebuah pohon yang akarnya ada di neraka, yang juga memiliki cabang menjulur ke dunia. Otomatis siapapun yang selalu berpegang, bergantung pada cabang itu, maka cabang itu pula lah yang akan mengantarkannya kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga sebuah hadis yang menjelaskan tentang sifat dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan ini dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, akan tetapi jauh dari neraka. Sedangkan wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sedangkan kebalikannya, orang yang bakhil adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Pemirsa Cah Madu Haji TV yang berbahagia,
Dari sedikit apa yang saya sampaikan, tentu kita harus bisa menyimpulkan bahwa memberi, bersedekah ini merupakan ibadah, bukan asal sesuatu yang tanpa pahala, tapi memang benar-benar ibadah yang justru tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sedangkan kebalikannya, bakhil, pelit, ini merupakan sesuatu yang bukan ibadah, bahkan sesuatu yang menjadi sifat tercela yang harus kita hindari, dan tentu ini juga tidak akan membuat kita menjadi kaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan, keikhlasan untuk bisa sedikit belajar mensedekahkan apa yang kita miliki, sehingga hati kita tertata untuk memiliki jiwa dermawan yang sekaligus itu juga menambah keistiqomahan kita, menambah kekuatan kita, kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.